Tes, tes, tes. Oke. Cek, cek.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Pujilah Tuhan, hai umat beriman, mari bernyanyi dan mengucap syukur, persembahkanlah di altar yang luhur kurban pujian. Di ufuk langit surya sudah terbit, menghalau kabut dan gelap gulita. Dilambangkannya Kristus Tuhan kita yang telah bangkit. Kristuslah jalan serta kebenaran, marilah kita mengikuti Dia hingga akhirnya jadi satu warga di rumah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang kedua ini. Kita sering mendengar istilah universal keselamatan, artinya keselamatan diberikan kepada semua orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Dengan itu Allah menghendaki semua orang memperoleh keselamatan. Sementara bagi kita semua, penyelamatan Allah itu menjadi nyata dalam diri Yesus Putranya. Dialah anak Allah dan kita diajak untuk mendengarkan Dia. Ekaristi yang kita rayakan pada hari Minggu biasa yang kedua ini juga mengajak kita semua mendengarkan Dia dan mengalami kehadirannya, sehingga kita boleh dimampukan memberi kesaksian kepada semua orang dalam seluruh kehidupan kita tentang Dia, Sang Anak Domba Allah, Al-Masih, Sang Penyelamat. Pada minggu ini dalam Ekaristi Kudus kita juga persembahkan syukur terima kasih kita kepada Allah atas belas kasih tuntunannya dalam kehidupan kita masing-masing dalam sepekan yang telah kita lalui bersama, sembari memohon kepada Allah semoga Ia tetap menyatakan kasih dan berkat-Nya, tuntunannya bagi kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, usaha pelayanan kita, maupun juga dalam kehidupan keluarga, agar semuanya kita boleh jalani, kita laksanakan dengan baik, dan moga-moga sungguh senantiasa menjadi peneguh iman kita dan mendatangkan sukacita hidup. Karena itu agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hamba Tuhan yang bertugas mengembalikan umat manusia kepada Bapa di surga. Kasihanilah kami,
Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang membaptis dengan Roh Kudus sebagai tanda keselamatan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau Yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui kesaksian Yohanes Pembaptis,
Engkau telah memperkenalkan putramu kepada kami sebagai anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga kami semakin setia mengikuti Dia, mendengarkan sabdanya, serta melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku.
Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Puji syukur 960. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah Putra Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Saya berharap bahwa pagi ini kabar kita semuanya baik. Ya, amin. Dalam suasana hati yang baik di awal hari ini, pagi-pagi pasti kita sudah mempersiapkan diri supaya kita bisa mengikuti Ekaristi pada misa pertama jam 7. Tidak mudah, ya. Apalagi kalau anak muda. Tidak mudah itu bangun pagi di hari Minggu. Apalagi kalau sekarang masa PPKM sudah semakin longgar, bahkan sepertinya sudah ditutup PPKM toh. Nah, orang semakin bebas, dan dengan kebebasan itu biasanya anak-anak muda kembali kepada, kalau malam minggu itu katanya malam yang panjang, padahal sama 12 jam juga itu dari jam 6 sampai jam 6 pagi tuh. Yang panjang itu adalah begadangnya, itu yang panjang. Tidurnya sedikit sehingga lambat bangun kalau pagi. Tapi itu hal lain. Kita masuk pada sabda yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa yang kedua ini. Hari Minggu biasa kedua, khususnya sabda-sabda yang kita dengarkan, menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu yang ditawarkan oleh Allah kepada umatnya yang dikasihinya tidak terbatas pada golongan atau kelompok tertentu, apalagi kepada hanya bangsa Israel. Tidak. Dan itu sangat nyata dalam bacaan pertama yang kita dengarkan dari kitab Nabi Yesaya. Bangsa Israel yang pada mulanya menganggap diri sebagai bangsa satu-satunya yang berhak beroleh rahmat keselamatan dari Allah. Tetapi pada kenyataannya bahwa kemudian bangsa Israel itu mengalami banyak persoalan. Banyak persoalan yang mereka alami, bahkan mereka kemudian jatuh di bawah perbudakan bangsa Mesir. Dibuang ke Babilonia. Tetapi sisa-sisa Israel ini kemudian bangkit kembali. Itulah yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Bagaimana Nabi mengingatkan bangsa Israel, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Allah kembali diletakkan sebagai penyemangat bagi bangsa Israel. Nabi mengingatkan bangsa Israel bahwa di dalam segala keterpurukan mereka itu, setelah mereka kembali dari pembuangan, mereka mesti diteguhkan. Dan Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Dan bagaimana keagungan Tuhan itu dinyatakan kepada bangsa Israel dengan mengembalikan Yakub kepada Allah, supaya Israel dikumpulkan kepada Allah, yang karenanya kemudian orang dapat melihat kemuliaan Tuhan. Tetapi apakah hanya itu tugas bangsa Israel? Dikatakan Nabi, supaya mengembalikan Yakub kepada Allah,
supaya mengumpulkan Israel kembali menghadap Allah. Tidak. Dikatakan oleh Tuhan, terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi kadang-kadang dipikir bahwa sungguh berkenan di hadapan Allah kalau bangsa Israel itu, keturunan Yakub itu dapat kembali berkumpul dan kembali bersama-sama memuji memuliakan Allah. Bagi Allah itu tidak cukup. Terlalu sedikit bagimu untuk hanya menjadi hambaku. Nah, maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Artinya tugas bangsa Israel adalah bukan sekedar kembali mendapatkan semangat setelah penderitaan karena pembuangan, karena perbudakan. Tetapi lebih dari itu bahwa mereka mempunyai tanggung jawab yang besar. Untuk apa? Untuk membuat terang bagi bangsa-bangsa. Mereka dijadikan oleh Allah sebagai saksi menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang dari Allah itu sampai ke ujung bumi. Dalam kesaksian-kesaksian itulah sesungguhnya kemudian terang itu datang kepada kita. Sehingga kita dapat melihat terang itu dan mau percaya hingga pada saat ini. Oleh karena kesaksian itu. Nah, kita lihat dalam bacaan Injil, hal yang sama diperlihatkan oleh Yohanes. Yohanes yang semula membaptis Yesus. Namun dikatakan bahwa ketika dia melihat burung merpati hinggap di atasnya, lalu Yohanes teringat akan firman Allah kepadanya, bahwa dia itulah anak domba Allah. Dan dengan itu Yohanes memberi kesaksian. Kesaksian Yohanes tidak menghambat orang untuk percaya lebih dari sampai pada pembaptisan Yohanes. Tetapi lebih dari itu dikatakan oleh Yohanes bahwa dia yang akan membaptis dengan roh. Yohanes membaptis dengan air. Tetapi yang dibaptis dengan air, ketika Yohanes melihat bahwa ternyata roh Allah itu turun di atasnya dalam rupa burung merpati dan hinggap di atasnya, dan itulah tanda yang memberikan kepada Yohanes, memberikan keyakinan kepada Yohanes bahwa dia inilah yang akan datang, dikatakan oleh Yohanes, tetapi dia sudah ada sebelum Yohanes. Permainan kata-kata ini pun kadang membingungkan kita. Dia yang akan datang, yang sudah ada sebelum aku. Nah, bagaimana itu dikatakan? Maka orang biasa mempermainkan iman kita itu dengan mengatakan, bagaimana bisa itu Tuhan Allah dilahirkan. Padahal Tuhan Allah itu tidak bisa dilahirkan. Mau kemanapun kalau Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu jadi. Apapun yang dia mau buat itu jadi. Kita saja yang mau membatasi kuasa Allah itu dalam kerangka pikir kita. Dalam keterbatasan pikiran kita. Sehingga seolah-olah Allah itu tidak lagi mempunyai kuasa. Tetapi yang mempunyai kuasa adalah pikiran kita. Yang mau menguasai Allah, mau membentuk, mengerangkeng Allah di dalam kerangka pikir kita. Ini yang seringkali membingungkan kita, ini yang seringkali membuat kita dalam hidup beriman menjadi ragu. Bukankah dikatakan bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa, melebihi segala sesuatu yang ada. Nah, kalau kita berpikir sebagai manusia,
dan kita adalah ciptaan Allah, tidak mungkinlah kita dapat menjangkau semua apa yang Tuhan Allah dalam segala keberadaannya. Kita hanya dapat, dalam tanda petik dikatakan, menerka, memahami dari apa yang dilihat, dari apa yang dialami, dari apa yang kita rasakan. Bukankah juga dalam kehidupan keseharian kita demikian? Siapa yang dapat mengatakan bahwa, oh kemarin itu saya dapat berhasil dalam usaha saya karena Allah sendiri datang. Si A, kau buat begini, kau buat begitu, dan kau akan sukses. Pasti tidak ada. Atau ada umat Andalas yang mengatakan, oh saya berhasil pastor, saya sukses pastor. Tuhan Allah sendiri datang bilang begini, ini buat seperti ini. Pasti tidak ada. Tetapi dari pengalaman-pengalaman iman, lalu kita dapat menyimpulkan bahwa, oh sesungguhnya Tuhan. Dan tentu saja ketika orang membangun relasi dengan Allah, oh Tuhan menghendaki saya begini. Dari relasi, dari pengalaman, komunikasi kita dengan Allah melalui doa-doa kita, di sanalah kita lalu kemudian mengalami. Nah, demikian juga pengalaman-pengalaman bangsa Israel. Demikian juga pengalaman Yohanes yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Dan pengalaman itulah yang kemudian memberanikan Yohanes memberi kesaksian. Demikian pula dengan kita yang kemudian beriman atas kesaksian-kesaksian itu dan kita mau beriman. Dan lewat pengalaman-pengalaman hidup kita beriman itu, kita mengalami, kadang orang mengatakan ada pengalaman rohani, ada pengalaman iman, dan di sanalah kita kemudian berani memberi kesaksian bahwa hidup saya itu diatur oleh Tuhan dengan caranya, bukan dengan cara saya. Kadang-kadang kan kita mau mengatur Tuhan berkarya di dalam hidup kita dengan meminta kepadanya ini, meminta itu, dan kita menganggap bahwa kalau kebetulan sesuai dengan apa yang kita minta, maka kita menganggap Tuhan berkarya di dalam diri kita sesuai dengan apa yang kita mohon. Nah, persoalan kita sebenarnya sebagai umat beriman adalah seringkali terjadi pada titik ini, di mana kita berseru kepada Tuhan dan kita berharap Tuhan melakukan apa yang kita mohon. Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Ini yang menjadi problem hidup iman kita. Mestinya kalau kita beriman, maka apapun yang kita sampaikan dalam doa kita, dalam permohonan kita kepada Allah, pada akhirnya akan kembali bahwa kehendaknya lah yang terjadi. Bukankah Maria juga mengatakan demikian? Bukankah Yesus juga mengatakan demikian? Yesus yang anak Allah, ketika berhadapan dengan persoalan hidup yang paling berat, ia akan berpikir untuk, ya, biarlah cawan ini berlalu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Ya kan? Kembali kepada kehendak Allah. Maria pun demikian. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kembali kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka titik atau poin pentingnya bagi kita umat beriman adalah kita percaya kepada Allah bahwa Dia melakukan apa yang Ia kehendaki kepada kita dan Ia tahu apa yang Ia harus lakukan kepada kita. Maka sebagai orang beriman, kita mencoba membuka diri untuk memahami, mengerti kehendak Allah itu dan kita jalani dalam hidup iman kita. Dan sebenarnya di sanalah terjadi relasi Allah yang mengasihi kita,
dengan kita yang dikasihinya dalam iman kita kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya sebagai pastor lalu meyakini hal ini karena perjalanan bukan hanya berawal dari bangsa Israel, berawal dari penciptaan. Ya, Allah menciptakan karena cintanya kepada kita manusia, tetapi karena relasi antar manusia itu tidak baik lalu jatuh ke dalam dosa, tetapi karena kasih Allah itu tetap jalan, tidak ada yang menghentikan kasih Allah, dosa pun tidak. Dan bahkan kita bisa melihat dalam diri Yesus Kristus, seolah-olah bahwa kasih Allah itu berhenti dengan wafatnya Yesus di kayu salib. Ternyata tidak. Dengan wafatnya di kayu salib, Yesus menunjukkan bagaimana Allah mencintai kita sampai akhir. Dan bukan berarti akhirnya pada kayu salib itu, tidak. Ternyata setelah di kayu salib apa yang terjadi? Yesus bangkit. Yesus mulia. Dan dari sana dikatakan Yesus mengatakan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Titik, tidak ada lagi. Nah, apakah kita meragukan hal ini bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman? Nah, ini yang menjadi masalah iman kita. Kalau kita percaya bahwa Yesus menyertai kita sampai akhir zaman, maka sesungguhnya kita tinggal mencari, berusaha, mengerti, memahami apa yang Tuhan mau untuk kita masing-masing pribadi. Tidak Tuhan mengatakan semua kamu umat andalas harus begini. Tidak. Sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, dalam Injil banyak sekali perumpamaan disampaikan di sana untuk mengingatkan kita supaya kita menjalani hidup kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kita. Dalam keberadaan kita masing-masing. Dalam situasi kita masing-masing. Bahkan dalam keterpurukan kita. Tuhan menghendaki apa yang harus kita lakukan supaya kita beroleh berkat-berkatnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus juga mengingatkan kita bahwa kita mesti menjadi sebagai Yohanes, Nabi Yesaya, menjadi saksi, tetapi dalam menjadi saksi itu harus sungguh-sungguh memberikan diri sebagai bentuk kasih Allah dalam kesaksian kita itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Paulus juga Sostenes, rekan sekerjanya. Ia berkeliling memberi kesaksian, dan dengan memberi kesaksian itu ia sungguh menyatakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Dan mereka yakin bahwa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus itu menyertai. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, semoga sabda-sabda Allah ini memberikan kita peneguhan, kekuatan iman untuk terus membangun relasi dengan Allah agar kita semakin memahami apa yang Ia kehendaki bagi kita masing-masing untuk kita jalani, untuk kita hidupi dalam hidup secara pribadi, dalam lingkungan pekerjaan usaha pelayanan kita, terlebih dalam hidup keluarga kita. Agar dengannya kita sungguh boleh menjadi saksi atas kasih-Nya bagi kita dan bagi sesama kita. Semoga demikian. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Allah yang telah kita renungkan dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Tuhan dengan hati penuh syukur atas karya cinta kasih yang telah dilakukannya di tengah-tengah kita melalui Putra dan hamba-Nya Yesus Kristus. Marilah berdoa agar Yesus menolong kita untuk memahami apa artinya melayani. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami semua, para pemimpin dan para anggota, tidak terkurung dalam dunia sempit kepentingan kami sendiri, agar dapat melayani sesama dengan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Marilah mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi semua orang yang memegang jabatan di pemerintahan, ya Bapa, semoga para pejabat pemerintahan tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan mengabdikan diri dengan sepenuh hati demi kepentingan nusa dan bangsa. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi para miskin di tengah-tengah kita, ya Bapa, semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk membebaskan para miskin dari sikap menyerah saja kepada nasib, sehingga mereka mau mencari nafkah sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Bagi mereka yang membaktikan diri secara profesional bagi para sakit, para miskin, serta orang yang mempunyai masalah. Ya Bapa, semoga para penolong itu bukan hanya profesional, melainkan juga menjadi orang yang mempunyai hati bagi sesama. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami bukan hanya bersimpati kepada mereka yang menderita dan putus asa, melainkan sungguh-sungguh ikut memikul beban mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan intensi atau permohonan pribadi kita. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami saluran kasih-Mu. Tuhan Allah kami, tidaklah mudah bagi kami untuk menolong orang lain bila hal itu merepotkan kami. Tetapi Putra-Mu tidak pernah merasa direpotkan. Semoga dari Dia kami belajar selalu menyediakan diri bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami dan memberikan kami kekuatan agar sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persiapan persembahan, Mada Bakti 236. Kebebasan
siapkan kudus Mada Bakti 250. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, saya berdoa meramaikan dari marut yang kami sampai kami menjadi rut kehidupan. Terpujilah Allah selama. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, buatlah kami mengambil bagian dalam misteri ini. Karena setiap kali kami merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Berberkatilah mendatang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh
dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia bagimu, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita berlutut. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti 282. 282. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau kenyangkan dengan rezeki surgawi ini. Semoga kami Kau kuatkan dalam menjalani perutusan kami untuk menjadi cahaya bagi para bangsa, sampai kami Kau perkenankan menikmati perjamuan abadi di surga. Tuntun sertai dan berkati pula kami dalam seluruh perjalanan hidup kami sepekan ke depan ini, dalam hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan usaha dan pelayanan kami. Semoga dengannya kami mampu menjalaninya dengan baik, dan moga-moga pula mendatangkan sukacita hidup bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Gereja 15 Januari 2023. Yang pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa
sebagai pengumuman kedua. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Jumat pertama, Misa JSM, dan Misa 7-8 Januari 2023 sebesar Rp22.863.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp18.154.000. Yang ketiga, pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, dipersilahkan ke kantor sekretariat setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan syarat sebagai berikut: berumur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas, dengan membawa fotokopi surat baptis, fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2023. Info lebih lengkap bisa kita lihat di papan pengumuman. Yang keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di aula lantai 1. Yang kelima, tabisan imam akan diadakan pada hari Kamis 2 Februari 2023 jam 9 pagi di Gereja Santo Fransiskus Asisi. Keempat diakon yang akan ditabiskan yakni Diakon Ayus Ratrigis, Diakon San Francisco Umini, Diakon Yosafat, Diakon Gideon Suhendara. Yang keenam, misa kedua hari Minggu dirangkaikan dengan misa Imlek diadakan pukul 9 pagi. Yang ketujuh, rencana peresmian gereja akan dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2023 jam 9 pagi. Pengumuman pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Laporan arus kas dana pembangunan bulan Desember 2022 sebagai berikut. Saldo awal sebesar Rp1.246.604. Penerimaan selama bulan Desember sebesar Rp526.336.582. Pengeluaran selama bulan Desember sebesar Rp481.102.117. Dan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.291.561.069. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai dengan saat ini, pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp2.089.913.368 atau berkisar 95% dari 30 miliar anggaran gereja yang siap digunakan, termasuk inventaris sebesar Rp5.407.287.992. Panitia melakukan pinjaman sebesar Rp1.050.000.000 agar gedung gereja dapat digunakan, namun dana belum mencukupi. Sehubungan dengan itu, panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat dan kita semua untuk terus menyumbang sampai pembangunan benar-benar rampung seluruhnya.
Demikian pengumuman minggu ini. Semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Limpah syukur terima kasih kami aturkan kepada segenap umat yang hadir dalam Ekaristi Kudus pada pagi hari ini, kepada segenap petugas liturgi, dan moga-moga lewat Ekaristi yang kita rayakan bersama ini dan partisipasi kita semakin diteguhkan untuk terus menjalani hidup kita masing-masing dalam iman kepada Allah dan juga dalam pelayanan-pelayanan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita akhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu penutup, Mada Bakti 463.